Polisi telah menetapkan 4 tersangka atas kasus dugaan penggelapan dana sosial dari Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air. Muncul desakan untuk menelusuri lebih lanjut adanya dugaan penyelewengan lain, termasuk dugaan aliran dana ke partai politik. Untuk membahasnya sudah bergabung melalui Zoom Dimas Prakoso Akbar, juru bicara Partai Amanat Nasional. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, dan seharusnya bergabung bersama kita Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, namun belakangan yang bersangkutan menyatakan berhalangan hadir. Mas Dimas, kita langsung bicara soal desakan PAN ini ya untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana bantuan korban kecelakaan pesawat Lion Air. Apakah PAN ada dugaan atau kecurigaan atau kekhawatiran yang kemudian dimiliki? Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebetulnya begini komentar saya Mbak, bahwa partai politik ini adalah wadah aspirasi masyarakat. Jadi setiap hari yang menyampaikan aspirasi kepada kami, lembaga partai politik itu sebetulnya banyak. Ada macam-macam aspirasinya, ada soal sengketa tanah, ada soal investasi bodong, ada soal yang terakhir ini adalah terbaru-baru ini adalah mengenai dugaan penyimpangan dana yang dikelola oleh lembaga filantropi yaitu sebut saja ACT. Sampai sekarang sedang berproses di hukum. Nah, jadi ini aspirasi dari masyarakat sebetulnya bahwa mereka sudah mulai adanya yang masuk ke kami melalui kanal-kanal pengaduan yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional, hingga kami bersuara. Gitu. Pada dasarnya kami mengapresiasi langkah Mabes Polri sudah menetapkan tersangka terhadap kasus ini. Nah, selanjutnya kami mendorong agar Mabes Polri mengusut tuntas. Termasuk, nah karena kami juga ini lembaga partai politik, tentu kami bersuara agar Polri ikut memastikan supaya jangan sampai ada aliran dana hingga ke partai politik, organisasi terlarang, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Karena ini lembaga filantropi kan pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. Gitu, ya. Seperti bank, seperti jasa keuangan lainnya, yang mana kalau sudah ternodai seperti saat ini, tentunya akan mencoreng atau menodai kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga filantropi itu. Sehingga kami mendorong, dan apabila terdapat aliran dana ke partai politik, maka kami juga meminta itu diusut tuntas oleh Mabes Polri. Demikian Mbak Eva. Oke, Mas Dimas, saya ingin menggarisbawahi soal tadi Anda mengatakan bahwa ada aduan yang kemudian masuk ke PAN soal adanya dugaan penyelewengan. Artinya penyelewengan dana ACT pun juga PAN menerima adanya aduan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan ini. Dan apakah kemudian aduan itu memang kemudian menyebutkan partai politik atau bagaimana? Ya, sejauh ini belum, masih sifatnya dugaan. Tapi memang aduan yang masuk ini ada yang langsung ke lembaga partai politik kami, Partai Amanat Nasional, juga ada juga yang mengadukan melalui anggota legislatif kami yang duduk di Senayan. Jadi langsung maupun nggak langsung memang keluhan ini, kegelisahan masyarakat sudah cukup banyak yang masuk, sehingga kami dari Partai Amanat Nasional mendorong Mabes Polri untuk mengusut tuntas. Tapi spesifiknya partai apa kami belum mendapatkan informasinya. Kira-kira demikian. Hanya saja mereka banyak yang memberikan clue jika ada aliran ke partai politik yang memiliki afiliasi misalnya, tentunya mereka berharap agar diusut tuntas. Karena pada saat kasus ini pertama kali mencuat, memang ada debatan di ruang publik Mbak ya, katakan di media sosial itu. Nah di situ memang perdebatan pro kontra, yang pro kelihatan dari mana, yang kontra kelihatan dari mana. Tapi saya mengapresiasi sekali lagi kepada Mabes Polri bahwa perdebatan opini ini tidak boleh dilanjutkan terus-menerus. Maka cara menyelesaikannya tentu adalah ranah hukum. Nah saat ini sudah diproses oleh Mabes Polri, sehingga penggiringan opini, pertarungan opini ini harus diselesaikan. Salah satunya melalui proses hukum yang berlaku di
Indonesia. Oke, Mas Dimas, Anda mengatakan bahwa ini harus dipastikan soal aliran dana ke partai politik begitu ya, soal dugaan penyelewengan dana ini. Mengapa ini menjadi penting? Ya, karena kami dari PAN ini juga salah satu lembaga partai politik yang ada di Indonesia gitu Mbak. Mungkin kami belum melakukan apa Mbak ya, penyisiran atau cross check data, tapi mungkin saja kita pernah juga berkolaborasi dengan ACT. Oke. Atau saya di ranah pribadi pernah misalnya. Tapi itu kan konteksnya kita yang menggalang donasi, Mhm. kemudian kita serahkan hasil donasinya ke lembaga filantropi. Gitu. Nah, Hmm. lembaga filantropi ini bagaimana mengelola dan menyalurkannya itu kan tanggung jawab mereka dan mereka yang tahu. Sehingga itu yang kami pastikan kalau dari PAN itu sifatnya ya kita mungkin kolaborasi, saya belum cross check atau kami belum cross check apakah pernah, Mhm. tapi itu sifatnya kami menggalang dan menyalurkan, ya, Oke. memberikan kepercayaan kepada lembaga filantropi untuk disalurkan. Konteksnya seperti itu Mbak. Hanya saja kami tidak memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jika ada partai politik yang terafiliasi atau terduga dan lain sebagainya, nah kami mewakili entitas partai politik yang ada di Indonesia, kami meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas agar Hmm. kami juga lembaga partai politik ini kan termasuk lembaga yang disorot oleh masyarakat Mbak, dari segi apapun ya, dari segi kebijakan, dari segi kinerja. Hmm. Kami selalu mendapat sorotan ya. Jadi kami mendorong agar ini dibuka seterang-terangnya. Apakah ada yang mengalir ke organisasi terlarang maupun ke partai politik. Kira-kira demikian Mbak Eva. Oke, kalau bicara soal afiliasi begitu, bicara soal PAN sejauh ini, sejauh mana kemudian PAN pernah bersinggungan ataupun juga menggunakan lembaga filantropi ini dalam kegiatan eh, sehari-harinya PAN atau mungkin kegiatan bantuan kemanusiaan? Baik, yang selama ini kami selalu melalui dari iuran anggota partai. Itu Mbak ya, itu ada dana kas yang dikelola, jika ada terjadi bencana di wilayah setempat, itulah yang dialokasikan untuk membantu korban bencana di wilayah tersebut. Nah, sedangkan untuk kolaborasi dengan lembaga filantropi, saya belum cross check, tapi Hmm. saya pastikan dari struktural Partai Amanat Nasional tidak ada yang jabat di lembaga filantropi manapun, dan kalaupun kami pernah berkolaborasi, itu sifatnya kami menghimpun donasinya, nah penyalurannya kami serahkan ke lembaga filantropi. Oke. Bagaimana lembaga filantropi ini menyalurkan ke masyarakat atau bagaimana mereka mengelola pendanaan yang ada, itu kami tentu berlepas tangan karena memang itu sudah bukan menjadi ranahnya kami. Yang hanya Hmm. menjadi ranah kami adalah menghimpun dan kemudian menyampaikan kepada lembaga filantropi tersebut. Tapi penting untuk dicatat dan diketahui Mbak Eva dan Mhm. pemirsa yang menyaksikan bahwa eh, debatan opini ini harus disudahi. Cara menyudahinya adalah melalui pembuktian di ranah hukum. Sehingga kami mendorong agar Mabes Polri dan penegak hukum lainnya bisa mengusut tuntas, bisa mengurai kasus ini, karena ini lembaga filantropi, apalagi yang bernuansa religi itu ya Mbak ya, Mhm. Mhm. kan jelas-jelas mengelola dana umat, tentunya jangan sampai mencederai kepercayaan umat yang selama ini diberikan kepada lembaga filantropi khususnya yang bernuansa religi. Saya kira itu Mbak. Oke, jangan sampai kemudian mencederai kepercayaan. Kalau kemudian tadi kita bicara, PAN juga pernah melakukan pengelolaan dana atau penyampaian dana begitu ya. Nah, ini bagaimana transparansi pengelolaan dana donatur untuk menghindari terjadinya penyelewengan? Baik, kalau kami sih Mbak jarang membuka masih lewat umum gitu ya Mbak ya. Lebih banyak kepada iuran anggota Anggota ya? partai Hmm. atau iuran kader partai, itu saja yang kami kelola dan kami salurkan gitu. Andaikan kita mengelola juga biasanya berapa yang kita himpun, kemudian yang disalurkan ke lembaga filantropi itu juga yang kita sampaikan kepada publik secara neraca harian aja berapa penerimaan, dan sepenuhnya kami
salurkan ke lembaga filantropi. Itu pun jika ada kerjasama dengan lembaga filantropi. Oke, Tadi, Mbak. baik, tidak ada potongan-potongan begitu ya. Baik, terakhir kalau begitu Mas Dimas, apa kemudian desakan soal pengusutan dugaan aliran dana ke parpol ini? Apakah kemudian juga ada pemikiran sampai harus ada pembenahan regulasi misalnya? Ya, kami sangat setuju. Pada dasarnya kan ini sudah ada regulasinya, Mbak, ya, di Kemensos gitu. Nah, karena ada tindakan hukum, artinya ada regulasi yang dilanggar. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama dugaan terjadinya konspirasi atau apapun, karena ini memang sensitif, Mbak Eva. Kami mengakui ini terkait dengan ada nuansa religinya. Tapi mari kita berhenti dengan menduga-duga adanya konspirasi. Kita buktikan saja di ranah hukum, alirannya kemana saja, karena ini rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi yang tidak boleh dicederai. Karena banyak juga lembaga filantropi lainnya, Mbak, yang tidak bermasalah. Kasihan mereka hari ini ikut menanggung beban moral psikologis dari adanya persoalan yang menimpa ACT saat ini. Yang mana mereka juga turut dampak adanya krisis kepercayaan dari masyarakat. Itu yang harus dipulihkan dengan adanya penegakan hukum. Sedangkan regulasinya saya kira saat ini masih cukup, hanya saja mungkin perlu lebih disosialisasikan agar para lembaga filantropi yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat memahami bahwa mereka bukan hanya hubungannya antara masyarakat donatur dengan lembaga filantropi, tapi juga mereka terikat regulasi di antara hubungan antar mereka. Saya kira demikian, Mbak Eva. Oke, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian proses hukum terhadap dugaan penyelewengan dana yang dikelola oleh ACT ini, dan kita tentunya harapkan kasus ini akan segera terang benderang begitu ya. Mas Dimas Prakoso Akbar, juru bicara Partai Amanat Nasional, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu.